Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Asti Rahayu. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu tentang penyakit tidak menular. Berdasarkan perjalanan penyakit dapat dibagi menjadi akut dan kronis. Berdasarkan sifat penularannya dapat dibagi menjadi menular dan tidak menular. Proses terjadinya penyakit merupakan interaksi antara agen penyakit, manusia atau host, dan lingkungan sekitarnya. Penyakit tidak menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit, manusia, dan lingkungan. Penyakit tidak menular dapat bersifat akut, dapat juga bersifat kronis. Pada epidemiologi penyakit tidak menular terutama yang akan dibahas adalah penyakit yang bersifat kronis. Penyakit tidak menular yang bersifat kronis dan degeneratif sebagai penyebab kematian mulai menggeser kedudukan dari penyakit infeksi. Penyakit tidak menular mulai meningkat bersama dengan lifespan atau pola hidup pada masyarakat. Penyakit yang termasuk akan menjadi perhatian yang akan datang yaitu defisiensi nutrisi, alkoholisme, ketagihan obat, penyakit-penyakit mental, serta penyakit yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Faktor-faktor resiko. Faktor resiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat kronis belum ditemukan secara keseluruhan. Untuk setiap penyakit, faktor resiko dapat berbeda-beda. Faktor resiko yang telah diketahui ada kaitannya dengan penyakit tidak menular yang bersifat kronis antara lain yaitu tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stres, pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar, serta lifestyle. Agen penyakit tidak menular sangat bervariasi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, atau mulai molekul sampai zat-zat yang kompleks ikatannya. Suatu penjelasan tentang penyakit tidak menular tidak akan lengkap tanpa mengetahui spesifikasi dari agen tersebut. Suatu agen tidak menular dapat menimbulkan tingkat keparahan yang berbeda-beda atau dinyatakan dalam skala patogenitas. Patogenitas agen atau kemampuan kapasitas agen penyakit untuk dapat menyebabkan sakit pada host. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin kedua yaitu contoh perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Sebelumnya kita ketahui apa itu definisi penyakit menular dan tidak menular. Definisi penyakit menular. Penyakit menular bersifat menular di mana perpindahan penyakit terjadi dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung termasuk penularan dari darah, tinja, atau cairan tubuh lain yang terinfeksi. Sedangkan penularan kontak tidak langsung meliputi udara, air, makanan, serangga, dan lain-lain. Sedangkan definisi penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak menyebar dari orang ke orang karenanya tidak menular. Lebih disebabkan oleh perubahan gaya hidup, kebiasaan makan, perubahan lingkungan, alergi, kekurangan gizi, penyakit jangka panjang. Jika dilihat dari perbandingan atau perbedaannya, yaitu penyakit menular berarti penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Mereka adalah penyakit atau penangkap dan dapat menyebar melalui udara, air, dan lain-lain. Sedangkan penyakit tidak menular atau PTM berarti penyakit yang tidak menyebar dari satu orang ke orang lain melalui mode apapun. Penyebab penyakit menular disebabkan oleh patogen dan dianggap sangat menular dan vektor memainkan peran utama dalam menyebarkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Sedangkan PTM disebabkan karena alergi, penyakit, kekurangan gizi, atau kelainan dalam proliferasi sel. Agen menginfeksi penyakit menular, bakteri dan virus, sedangkan penyakit tidak menular tidak ada agen infeksi. Contoh penyakit menular yaitu TBC, AIDS, tifoid, kolera, malaria. Sedangkan penyakit tidak menular yaitu kanker, rakitis, alergi, kwashiorkor, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Warisan penyakit menular. Penyakit ini tidak dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, sedangkan penyakit tidak menular, penyakit ini bisa diturunkan. Pengobatan penyakit menular diperlakukan dengan metode konvensional, sedangkan penyakit tidak menular diperlakukan secara konservatif atau pembedahan. Tipe penyakit menular yaitu akut, berkembang dengan cepat, sedangkan penyakit tidak menular kronis atau berkembang perlahan dan berlangsung lama.
Tindakan pencegahan penyakit menular yang pertama yaitu kenakan masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga hindari berbagai milik barang orang lain. Sedangkan penyakit tidak menular yaitu harus pergi untuk pemeriksaan tubuh biasa, pertahankan diet yang tepat dengan melakukan olahraga setiap hari, tidur dan istirahatlah dengan benar. Perbedaan di atas antara penyakit menular dan tidak menular tidak berarti bahwa yang satu berbahaya dan yang lainnya tidak. Perbedaan itu hanya memberikan perbedaan dasar antara keduanya yang dapat membantu dalam mengenal mereka lebih baik. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit tidak menular. Riwayat alamiah penyakit atau proses terjadinya penyakit terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis atau terjadinya interaksi antara host, bibit penyakit, lingkungan, dan interaksi di luar tubuh manusia. Yang kedua, tahap inkubasi. Bibit penyakit telah masuk ke dalam tubuh host, namun gejala penyakit belum tampak. Setiap penyakit mempunyai masa inkubasi berbeda-beda. Yang ketiga, tahap penyakit dini, yaitu dihitung dari munculnya jejak penyakit. Pada tahap ini, penjamu sudah merasa sakit, namun masih bisa beraktivitas. Yang keempat, tahap lanjut. Penyakit bertambah parah, penderita tidak dapat melakukan pengobatan. Yang kelima yaitu tahap akhir penyakit. Perjalanan penyakit akan berhenti dengan keadaan yang pertama periode induksi, yang kedua periode proses penyakit, yang ketiga periode penyakit belum terdeteksi. Dan pada poin keempat saya akan menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh terhadap penyakit tidak menular. Faktor risiko bersama penyakit tidak menular yang dapat menjadi penyebab adalah yang pertama yaitu merokok. Merokok dan menggunakan rokok elektrik dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh. Dan yang ketiga, kurang konsumsi buah dan sayuran menyebabkan kekurangan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan yang keempat, konsumsi alkohol memiliki dampak terhadap kesehatan hati, ginjal, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.